Aplikasi monitoring rental alat berat jbusiness.com. Aplikasi ini merupakan salah satu pesanan dari klien kita, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor alat berat ya. Jadi aplikasi ini juga sangat kita sarankan bagi pengusaha-pengusaha yang memiliki alat berat, yang merentalkan alat beratnya untuk bekerja di berbagai lokasi untuk menyelesaikan proyek yang telah disepakati ya. Sebelumnya aplikasi ini saya ingin sarankan agar video ini ditonton dalam bentuk layar full screen ya, sehingga gambarnya jelas dan nanti mudah dipahami ya. Kemudian bagi Anda nanti yang tertarik dengan aplikasi ini boleh menghubungi kita ya di nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Oke. Jadi sistem yang dibahas dalam aplikasi ini yaitu di sini ada tercatat semua ya, beserta dengan fitur-fiturnya sebenarnya. Oke, jadi di sini ada data pemilik alat berat, lalu data alat beratnya sendiri, operator ya atau pengawas lapangan, kemudian pelanggan yang memberikan kita kontrak kerja ya. Jadi bisa dilihat di sini ya, ini data pemilik alat berat, operator dan pelanggan ya. Pemilik ini artinya pemilik dari alat-alat berat, artinya kita bisa membantu merentalkan alat berat orang lain juga, nggak mesti dari perusahaan sendiri ya. Kemudian alat beratnya ini ada status tersedia atau tidak, kemudian ada operator ya, tim pengawas, connect dan sebagainya, nanti ada pelanggan ya. Coba klik ini ya, ini alat beratnya ya. Lalu ini operator, apanya ada jabatannya ya. Kemudian mereka juga punya masing-masing login. Lalu ada pelanggan juga ya, yang memakai jasa kerja kita ya, ada foto dan sebagainya. Lalu itu tadi data master ya. Sedangkan prosesnya ada dua, yaitu proses rental alat berat yang ini ya. Proses rental alat berat dan proses monitoring progres kerja alat berat ya. Jadi sesudah dirental kemudian turun ke lapangan, lalu kita ada pendataan kinerja daripada operator dalam memakai alat berat ya. Jadi untuk proses rental alat beratnya itu ada beberapa item seperti kontrak dokumen project yang mesti disiapkan, lalu kesepakatan perhitungan biaya rental ya, lalu ada sistem pembayarannya mau berapa kali, kemudian sudah dibayar berapa ya, atau nanti setengah jalan dibayar atau terakhir dibayar. Kemudian jika kontrak sudah disepakati, maka ada proses pengiriman alat berat ke lokasi ya, sesuai dengan kesepakatan juga ya. Kemudian ada penandaan alat berat tiba di lokasi, lalu mulai start kerja, yaitu kita menentukan target-target apa yang mau dikerjakan dalam satu hari, sekaligus absen tim lapangan. Jadi dan pendataan serta bukti progres project di lapangan, berapa persen telah selesai, sisanya berapa persen lagi dan berapa hari lagi selesai. Jadi nanti owner, admin ataupun manajer bisa monitoring perkembangan proyeknya dan bisa melaporkannya kepada pihak pelanggan sampai di mana hasil kerjanya dan berapa banyak atau berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ya, makanya ini disebut juga dengan monitoring progres kerja proyek rental alat berat. Oke. Sedangkan fitur yang kita sematkan multi user, multi owner ya, multi payment juga ya. Kemudian ada pembuatan surat kontrak, lalu ada foto bukti seperti alat berat yang lagi bekerja, kemudian lokasi lapangan sebelum dan sesudah dikerjakan ya. Foto itu tidak bisa diambil dari galeri, wajib difoto sesuai dengan tanggal hari ini. Kemudian ada GPS location, artinya kita tahu lokasi proyek itu ada di mana saja dan alat beratnya berada di titik mana saja ya. Kemudian ada tanda tangan digital juga untuk absensi, bisa kirim pesan lewat WA, auto email, auto backup dan lain-lain lah sebagainya ya. Jadi untuk yang ini tadi sudah saya tunjukkan ya. Lalu yang ini lagi untuk transaksinya ya. Yang pertama rental alat berat. Ini adalah proses rental alat berat ya. Jadi di sini kita ada 4 data yang sudah pernah saya input. Kemudian yang pertama itu dianggap sudah selesai, finish ya. Kemudian yang 3 lagi ini masih posisi rental, ada yang booking, ada yang go send
Ya, contoh kita lihat yang rental. Kalau misalnya mau tambah rental baru juga boleh, klik tanda plus ini ya. Oke, lalu ID projectnya tuliskan misalnya project gitu kan, project buat kolam misalnya ya. Atau misalnya buat jalan ya. Silakan dituliskan nama projectnya jalan 2003-12 misalnya, nomor kodenya, masukkan tanggal, ID pelanggannya ya, contohnya yang ini. Oke, jadi semuanya silakan diisi. Ini nggak saya isi lagi, kita lihat aja contoh yang sudah pernah diisi yang mempersingkat waktu. Contohnya yang ini, yang dalam posisi rental ya, kita klik ini ya. Contohnya ini sudah ada project, misalnya ini benua 45 ya, nama apanya ini, kotanya, telepon, yang di apa itu contohnya ini roller ya, kemudian dengan kontrak atau tanpa kontrak ya. Lalu statusnya rental ya. Jadi di sini statusnya ada beberapa macam, ada booking, ada gosen, rental dan seterusnya. Oke. Jadi di sini ada beberapa tab ya. Kalau kita perhatikan, ini ada data kontrak project ya. Jadi kalau nanti di sini tanpa kontrak itu nggak usah diisi. Ya, jadi ini mati, nggak bisa hidup, nampak ya, nggak bisa diklik. Oke. Jadi kalau pakai kontrak dia akan hidup. Lalu isikan kontraknya. Ya, isikan tanggal kontrak. Ini foto yang dokumen difotokan, ini hanya contoh gambar simulasi. Lalu ketikkan perjanjiannya di sini, nama pihak 1, pihak 2 misalnya saksi, lalu KTP masing-masing ya. Kemudian ada lokasi pekerjaan, silakan inputkan buat apa, misalnya mau buat jalan, kolam dan seterusnya ya. Ini deskripsi pekerjaan, targetnya, daerahnya ya, ini foto lokasi yang mau dikerjakan, dan ini titik lokasinya ya. Ini bisa di style juga ya, bisa di style, diperkecil dan seterusnya ya. Oke, lalu next lagi ya, harga dan biaya. Jadi ini kesepakatannya, nanti biaya transportasi siapa yang tanggung, BBM harian pada saat kerja siapa yang tanggung, biaya operator, kemudian pemeliharaan dan seterusnya ya. Kemudian kesepakatan jumlah bayar berapa kali, contohnya ini 2 kali ya, terserah ya, tergantung kesepakatan, mungkin di awal dan di akhir. Kemudian untuk sementara mungkin banyaknya pekerjaan itu ada 7 hari atau 7 borongan ya. Jadi biaya harian atau biaya borongan itu per satu borongan atau per satu hari 1 juta ya. Jadi dikali 7 juta. Ini akan berubah lagi sesuai keadaan di lapangan nantinya kapan selesai ya. Kemudian biaya tambahan jika ada isikan. Lalu biaya transport, artinya alat berat itu mau dikirimkan dari kantor ke lokasi proyek, siapa yang tanggung ya. Kemudian ada biaya BBM, karena setiap hari kerja pasti ada memakan BBM, mengkonsumsi BBM maksudnya. Lalu biaya operator ya, biaya pemeliharaan alat berat seperti ganti oli, busi dan sebagainya ya. Jadi totalnya semua misalnya 8 juta. Jadi di sini ada pembayaran di sini tanggal 26 mungkin bayar DP 2 juta ya. Sisanya nanti masih bisa ditambah dengan menekan tombol new ya. Oke, kita lanjut terus, next ya. Kemudian tadi kesepakatannya adalah eskavator, maka yang dipilih ini adalah eskavator yang kerja ya. Ini gambarnya, lalu dikirim lewat apa, tanggal berangkat, tanggal kirim ke lokasi, lalu ini penjelasannya, kemudian tibanya tanggal berapa ya, tanggal 20 kirim, tanggal 21 sampai. Kemudian ini foto lokasi tiba ya, ini titiknya. Jadi owner juga langsung tahu posisi alat beratnya di mana ya. Kemudian tanggal mulai kerja, artinya start kerjanya mungkin besok ya. Kalau hari ini mungkin 21, pas hari ini mungkin langsung kerja ya. Kemudian ini masih prediksi 8 hari ya. Lalu next, lalu masukkan keadaan saat tibanya alat berat ya. Ini foto odometer awal ya, ini foto proyek yang mau dikerjakan, ini foto proyek pertengahan, ini boleh seharusnya ini nggak ada tapi saya input aja nggak apa. Lalu ada foto akhir juga, ini kalau udah selesai baru diisi ya. Jadi pada dasarnya kosong seharusnya. Lalu ini pada saat kembali ya, ini karena seharusnya ini nggak ada karena kan belum selesai ya, kemarin terlanjur diisi, ini kita hapus saja. Lalu next, kemudian timnya ya, tim pelaksana siapa, pengawas di sana, operatornya siapa, keneknya siapa, kemudian sedang dalam proses, lalu save ya. Jadi ini dia posisinya ya. Kalau mau lihat semua juga bisa, contohnya sudah finish ya, ini kita klik aja, nggak usah lagi diedit ya. Ini dia nampak foto lokasi yang sudah selesai dikerjakan ya. Jadi di sini ada nama project, alamat, tanggal booking ya.
isi kontrak, ya. Kemudian definisi pekerjaan, lokasi di mana, ya ini bisa diklik juga, ya bisa diarahkan ke sana. Ini saya cancel aja biar cepat. Kemudian ini kesepakatan biaya, siapa yang tanggung, jumlah biaya berapa, ya kan. Kemudian ini alat kerja yang mau dikirim, tanggal berapa dikirim, lokasinya tiba di mana, titiknya di mana, ya. Kemudian ini foto odometernya, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian ini ada histori pembayaran, ya, histori pembayaran dari tanggal sekian sekian sekian, ya. Jadi yang ini adalah histori progresnya. Jadi pada tanggal 19 mereka udah kerjakan 40%, tanggal 20 lanjut 40 sampai 70 dan seterusnya. Ya, jadi nampak apa ya? Kalau ini diklik muncul informasi detailnya, semua pekerjaannya, siapa pengawasnya, apa yang dikerjakan, semua nampak. Ya, nanti inputnya di menu satu lagi, nanti akan kita jelaskan. Ya. Kemudian ini saling bersangkut paut, ya. Contohnya seperti ini. Ya, back. Contohnya seperti ini kita lihat, ya. Di sini ada status, yaitu ada booking, rental. Seandainya kita pilih booking, ya, perhatikan, ini semuanya nanti sebagian nggak bisa hidup, ya, kayak ini. Nah, ini nggak bisa, ya. Jadi alat berat nggak bisa dikirim karena status masih booking, ya. Kecuali nanti statusnya di sini kita pilih go send. Nanti kalau udah go send, dia baru bisa tentukan kirimannya ini, ya. Cuma masih go send belum kerja, maka hasil project nggak bisa diisi. Ini harus dalam keadaan posisi rental atau sudah kembali. Ini kita pilih misalnya rental, nah, ini dia baru bisa hidup. Jadi akan terkunci data-data yang tidak bisa diakses sesuai dengan ketentuan dan parameter. Ya, ini contoh dia, ini hasil project. Ya. Nah, jadi ini di sini masih posisi rental, data-data rental. Untuk perkembangan projectnya nanti input di lain menu lagi. Ya, oke. Sekarang kita keluar. Ini juga bisa cetak stroke kalau mau, seperti ini. Ya, ini ya biayanya ya semua. Oke, sekarang kita ke menu proses berikutnya. Jika kita baca di sini ya tadi ya, contoh, ini kan. Proses rental alat berat, kontrak project, perhitungan dan seterusnya, ya. Maka yang ini adalah proses kerja dan progress monitoringnya, ya. Ini dia, oke. Tadi yang aquacap ini yang 3 yang udah selesai, nampak ya, 40, 70, 100, ya kan. Kemudian buat paret ini nampak semua projectnya, ya. Kalau kita lihat di sini contohnya, ya, kita klik aja di sini contohnya salah satunya. Kalau mau tambah tekan ini aja, tambah, ya. Jadi ini nampak, ya. ID-nya, tanggalnya seharusnya nggak boleh diedit, ya, harus sesuai dengan tanggal hari ini, ya. Kemudian statusnya mulai atau selesai. Ini udah selesai. Jadi ada datanya, ada pekerjaan selesai. Ini kalau misalnya kita ketik mulai misalnya, nah ini maka akan padam, ya. Jadi begitu mulai langsung kerjakan targetnya apa hari ini. Tim pengawasnya ini, ya, absen dulu, absen. Fotonya harus tidak bisa ambil dari galeri, harus dari foto. Jadi harus absen dulu tim pengawasnya sama operator dan kernet sebelum kerja. Masukkan target kerjanya, penyelesaiannya berapa persen, angka speedometer awalnya, ya, keadaan alat berat sebelum bekerja, ya. Ini foto odometernya, ini foto lapangan sebelum dikerjakan. Kemudian keluhannya apa, silahkan ditulis, ada pergantian minyak dan sebagainya. Ini titik lokasi kerja, ya. Lalu selesai, lalu simpan, ya. Kemudian nanti pada saat sore hari dibuka lagi, kita isi absen pulang contohnya. Nah, ini contohnya, ya. Ini kita anggap selesai, maka ini otomatis hidup. Tadi ini mati, ya. Sekarang hidup, selesai. Lalu isikan. Ini jamnya udah otomatis, ya. Pas hari ini, sekarang ini jam 13. Kemudian masukkan angka odometer, foto sebagai bukti. Kemudian foto lapangan akhir yang sudah disiap dikerjakan. Tingkat penyelesaiannya, sisanya berapa persen, kemudian prediksi berapa hari, ya, tinggal 1 hari lagi, berarti besok mesti kelar. Lalu foto alat beratnya, lalu tim pengawas, tim operator, kenek dan tanda tangan. Kalau ini mau ditanda tangan pun bisa, ya. Lalu save, ya. Jadi nampak semua apanya, oke. Nah, lalu yang tahap berikutnya adalah peta lokasi. Jadi kita bisa tahu semua lokasi. Tadi proyek kita ada berapa nih? Ada 4, ya. Berarti ada 4 titik lokasi proyek, ya. Ini dia, kita lihat. Ya, yang merah-merah ini titik lokasi proyek. Jadi yang biru ini adalah alat beratnya. Kalau kita klik yang biru, ya, contoh, ya, kita klik yang biru, maka muncul ini. Atau yang di atas ini kita klik, nah maka muncul, ya. Ini, ya.
Yang merah ini proyek ya, yang biru sekali lagi yang biru alat berat, sorry. Yang merah proyek. Jadi ini foto dokumen kerjanya, nampak. Ya. Kemudian yang biru proyek. Alat berat. Ya, ya. Jadi bisa tahu lokasinya di mana aja. Dan ini bisa kita arahkan pakai titik GPS. Kalau kita mau ke sana tekan klik ini aja, nanti akan dihitung, akan diarahkan rutenya. Ya, oke. Ini saya cancel aja, supaya jangan apa kali. Otomatis keluar dia. Lalu ini tadi sudah. Yang berikutnya tinggal laporan. Ya, laporan ini sebatas laporan aja. Contohnya daftar alat berat ya. Semuanya, maka akan muncul semua alat berat yang muncul ya. Kemudian kalau misalnya mau pilih yang tersedia, maka hanya muncul yang tersedia. Lalu untuk laporan booking, ini yang booking artinya alat berat nggak boleh dirental lagi pada saat tanggal ini sampai tanggal ini ya. Ini bisa diklik juga. Kemudian laporan rental alat berat yang sedang dirental ini 1 bulan ya, tanggal 1 bulan 6, 30 bulan 6 ini dia ya. Oke. Kemudian progres kerja alat berat ya. Nah ini bisa ditentukan dari tanggal berapa. Ini semua ID project ya, misalnya kita mau pilih yang ini, contoh Aquacup ya, tunggu prosesnya detailnya selesai, nanti ini dia semua. Ini kita sesuaikan lagi lah. Intinya kalau laporan bisa di custom kok, bisa ditambah, dikurangi, tambah item ini, tambah item ya. Ini laporan return alat berat kembali, kemudian ada pembayaran juga ya, sistem pembayarannya berapa ini. Oke. Saya rasa sekian dulu. Jadi aplikasi ini sangat berguna untuk memantau monitoring progres kerja project ya untuk perusahaan kontraktor. Nanti bagi yang berminat silakan hubungi kita di kolom deskripsi. Nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. See you.